It's time to focus on the things you need, the things you deserve. You deserve a healthy body, supplements that get you moving and keep you moving, that make you feel good, look good, do good. And they shouldn't contain GMOs, artificial ingredients, or heavy metals, ever. Supplements that are clinically studied, use proven absorption technologies, are designed by scientists, and are ethically sourced and produced. Supplements with everything you need, nothing you don't. You deserve a company that you can trust, that's dedicated to safe manufacturing practices and third-party testing, that ensures the highest quality of effectiveness from extraction of ingredients all the way to the composition of the packaging. Wait a second. You deserve to see the process. You deserve a company led by a CEO with a deep belief in the power of people, dedicated to inspiring entrepreneurs to achieve success. A company with a phytonutrient chemist and expert on natural molecules who is obsessed with human health and has your best interest in mind to design its products. A board comprised of talented doctors from around the world. You deserve to be surrounded by people you trust and look up to. Empowered ambassadors that inspire wellness every day. Leaders who are rooting for you to be the best version of yourself. A community that works hard and plays hard. You deserve to experience adventures that take you around the world. And you deserve to be recognized for your hard work. It's time to get what you deserve. It's time to shift your focus. 3. Halo, teman-teman sekalian, apa kabar? Senang sekali bisa ketemu Anda semuanya di sini, dan semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Erni Hermianti Gunawan. Saya adalah seorang dokter dan juga pensiunan dosen dari sebuah fakultas kedokteran swasta di Jakarta. Hari ini kita akan bicara mengenai radikal bebas dan antioksidan. Ya, kenapa saya bicara radikal bebas? Karena di sekitar kita penuh dengan radikal bebas. Bahkan di dalam tubuh kita sendiri, radikal bebas itu sangat banyak. Ya, jadi bagaimana kita harus menyikapinya terhadap keadaan seperti ini? Ya, baik. Untuk lebih jelasnya, saya akan izinkan saya untuk share PPT saya. Ya. Bisa digedein. Apakah sudah kelihatan? Ya, kita akan belajar bersama-sama mengenai radikal bebas dan antioksidan. Apa itu radikal bebas? Molekul yang kehilangan satu atau lebih elektronnya, sehingga elektronnya tidak berpasangan. Dia menjadi tidak stabil dan sangat aktif. Bila masuk ke tubuh manusia, dia akan menyerobot elektron sel-sel tubuh manusia. Dengan demikian, sel akan menjadi sakit juga karena kehilangan elektronnya. Di sini kita lihat ada gambarnya di mana elektron ini akan kehilangan salah satu elektronnya, molekul ini, sehingga dia akan menyerobot
sel-sel tubuh kita, sehingga sel tubuh kita juga akan kehilangan elektron dan menjadi sakit. Ya, jadi kita ulangin sekali lagi, radikal bebas adalah atom atau molekul yang memiliki satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan pada kulit terluarnya. Ketidakstabilan ini membuat radikal bebas sangat reaktif, sehingga mereka berusaha untuk mencuri elektron dari molekul lain dalam tubuh dan mengakibatkan kerusakan seluler. Jadi radikal bebas itu akan merusak DNA. DNA itu adalah sifat dasar manusia dan yang dapat menyebabkan mutasi. Mutasi itu adalah perubahan dari DNA. Ini sangat berbahaya. Yang kedua, merusak membran sel, sehingga akan terjadi kebocoran dan gangguan pada fungsi sel. Yang ketiga, produksi protein menjadi rusak. Ya. Nah, ini dapat menyebabkan gangguan pada dalam tubuh. Dari mana sumber radikal bebas? Radikal bebas dapat berasal dari sumber internal dan eksternal. Sumber internal itu berarti dari dalam tubuh kita ya, termasuk proses metabolisme tubuh yang disebut dengan reaksi oksidasi. Sedangkan sumber eksternal meliputi polusi udara, asap rokok, radiasi ultraviolet, dan bahan kimia yang berbahaya lain. Kita lihat sumber internal, proses metabolisme tubuh, seperti respirasi seluler. Artinya kalau kita bernapas ya, dapat menghasilkan radikal bebas sebagai produk sampingan. Juga stres. Orang tua kita selalu mengatakan jangan stres. Kita amat sulit untuk menghindari stres. Olahraga berat. Jadi olahraga itu bagus, tetapi kalau terlalu berat, itu akan menghasilkan juga radikal bebas. Dan peradangan dapat meningkatkan produksi radikal bebas secara internal. Secara sumber eksternal, antara lain adalah polusi udara, asap rokok, radiasi ultraviolet, dan bahan kimia berbahaya dapat menyebabkan pembentukan radikal bebas dalam tubuh. Paparan terus-menerus terhadap sumber-sumber ini dapat meningkatkan risiko kerusakan sel dan penyakit. Kita lihat di sini. Ini produksi dari radikal bebas. Bayangkan sekian banyaknya bisa menghasilkan radikal bebas. Antara lain tadi kita bicarakan adalah metabolisme, physical stress. Physical stress itu artinya olahraga yang berlebihan. Alkohol. Ingat, alkohol itu kalau kita minumnya berlebihan, kalau sedikit itu bisa membantu manusia, tapi kalau banyak orang-orang yang alkoholik itu liver kita akan rusak. UV ray, ya, kemudian polutan dan toksin, kemudian pestisida, herbisida dari tanaman, makanya kita harus membersihkan sayuran harus dengan bersih sekali. Lack of sleep, nah ini, kita makin tua biasanya tidur makin sulit. Obesity, kegemukan. Smoke, aduh ini smoke ini paling jahat sebetulnya ya. Chronic inflammation, jadi apa yang dimaksud dengan chronic inflammation adalah peradangan secara kronis. Ya, ini peradangan secara kronis ini adalah penyakit-penyakit kronis ya. Kemudian poor diet. Kita makan tidak sehat ya. Ozon. Kemudian processed food ya, kita sering makan processed food. Kemudian emotional stress, car exhaust. Jadi ya itu asap-asap kendaraan itu memang sekarang sedang berusaha untuk dikurangi. Kemudian radiation ini termasuk dari radiasi HP kita ya. Makanya tidur jangan bersama HP. Tolong disingkirkan untuk mengurangi radiasi.
Dan sekarang sebetulnya sudah banyak sekali dijual alat-alat untuk mengurangi radiasi ini. Ya, jadi begitu banyak yang menyebabkan radikal bebas, dan akibat daripada radikal bebas kita lihat di sebelah kanan ini otak. Kita bisa akan terjadi Alzheimer, kemudian banyak sekali kelainan otak yang kita bisa dapat, yaitu antara lain juga Parkinson dan sebagainya, demensia ya. Dan kemudian di jantung kita akan terjadi heart attack, ya, stroke dan sebagainya. Kidney itu ginjal ya. Nah, ini akan terjadi juga kelainan ginjal sehingga terjadi kerusakan ginjal. Skin ini bisa terjadi macam-macam ya, macam-macam sekali dari skin ini. Bisa terjadi alergi dan sebagainya, kemudian bisa terjadi juga autoimun di mana terjadi vitiligo ya. Multi organ banyak sekali ini. Joint di dalam sendi-sendi kita akan terjadi OA, osteoartritis dan sebagainya. Imun sistem itu kita akan terjadi biasanya macam-macam sekali, antara lain adalah autoimun ya, alergi, autoimun ya, blood vessel. Nah, ini dia. Kalau radikal bebas nempel di saluran pembuluh darah, ya, dinding pembuluh darah akan rusak karena diambil elektronnya, dan sel kita yang diambil elektronnya akan menjadi radikal bebas yang mengambil elektron dari sel yang lain. Makin lama makin banyak, sehingga dinding pembuluh darah akan rusak. Disitulah nanti akan terjadi penumpukan kolesterol, penumpukan kalsium, dan sebagainya, sehingga terjadilah plak yang disebut dengan plak atau sumbatan-sumbatan. Di paru-paru ini juga ya akan terjadi asma, CPOD, dan alergi dan sebagainya. Ya, jadi di mata juga akan terjadi kerusakan daripada mata kita sehingga bisa terjadi kebutaan. Ya, oke. Nah, lanjut. Ini bayangkan deh, ini ada sebuah rokok di mana terdapat 4.000 elemen dan lebih dari 200 diantaranya adalah zat yang berbahaya bagi tubuh. Ada yang untuk bikin baterai, ada yang untuk bikin lilin, ada yang untuk bikin macam-macam, dan bahkan terdapat arsenik. Arsenik kita tahu bahwa ini adalah racun yang bisa membunuh. Kemudian ada yang untuk membuat cat dan sebagainya. Ya, ini dalam sebuah rokok. Dan kita kadang-kadang tidak sadar kita menghisap rokok dari orang lain yang merokok, yang disebut dengan perokok pasif. Itu bahayanya 1,5 kali dibandingkan yang merokok sendiri. Ya, sangat berbahaya. Sekarang kita lihat, ini adalah dampak daripada radikal bebas yang paling sering kita temui di lapangan. Ya, radikal bebas menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk penyakit jantung, kanker, Alzheimer, dan penyakit autoimun. Kerusakan sel yang diakibatkan oleh radikal bebas dapat menyebabkan penuaan dini. Nah, ini kita lihat ya, pada para petani yang bekerja sepanjang hari di terik matahari, di mana UV itu juga merupakan radikal bebas, itu kita lihat mereka akan lebih banyak kerutan di mukanya. Kalau kita lihat orang-orang para petani itu biasanya mukanya berkerut-kerut karena penuaan dini. Kemudian penurunan fungsi organ dan peningkatan resiko berbagai penyakit. Sekarang kita lihat penyakit jantung, radikal bebas dapat merusak pembuluh darah yang tadi saya ceritakan dan meningkatkan risiko aterosklerosis yang dapat menyebabkan serangan jantung dan stroke. Jadi sebetulnya penyumbatan pembuluh darah itu kalau di jantung menyebabkan heart attack, tetapi kalau di otak menyebabkan stroke. Ya, kanker.
Radikal bebas dapat merusak DNA. Tadi saya bilang mutasi, perubahan daripada DNA yang dapat menyebabkan kanker. Ya, penyakit Alzheimer. Radikal bebas dapat merusak sel-sel otak dan dapat menyebabkan kerusakan kognitif dan penurunan fungsi otak. Penyakit autoimun memicu respon imun yang berlebihan yang dapat menyebabkan penyakit autoimun, di mana sistem imun menyerang sel-sel tubuh sendiri. Kita sekarang banyak sekali menemui autoimun kok tambah banyak ya, meningkat sekali. Jadi kita sekarang bicara peran daripada antioksidan. Apa itu antioksidan? Antioksidan adalah zat yang dapat menetralkan radikal bebas dan melindungi sel dari kerusakan. Mereka bekerja dengan menyumbangkan elektron kepada radikal bebas yang tidak stabil sehingga mencegah kerusakan sel. Ya, jadi antioksidan itu mempunyai elektron banyak sekali sehingga kalau dia masuk ke tubuh kita dia akan berbagi elektron kepada para radikal bebas sehingga radikal bebas itu sudah mendapatkan elektron dia akan diam, dia tidak reaktif lagi dan dia tidak menjadi radikal bebas lagi ya. Jadi fungsi daripada antioksidan adalah perlindungan sel. Ya, antioksidan membentuk lapisan perlindungan di sekitar sel, mencegah radikal bebas menyerang dan merusak sel karena sudah dikasih elektron sehingga dia tidak merusak lagi. Kemudian dukungan sistem imun. Antioksidan meningkatkan fungsi sistem imun, membantu tubuh melawan infeksi dan penyakit. Perbaikan sel. Antioksidan membantu memperbaiki kerusakan sel yang disebabkan oleh radikal bebas dan peningkatan energi ya. Sel-sel tubuh menghasilkan energi dengan lebih efisien, meningkatkan kualitasnya ya. Dan sekarang kita lihat radikal bebas PS antioksidan ini kayak perang aja ya memang. Nah, ini berbagai penelitian sudah dilakukan. Apa sih peran antioksidan itu? Di sini kita lihat penelitian penyakit sistem saraf pusat seperti Alzheimer. Nah, ini sudah diteliti peran daripada radikal bebas. Penyakit kardiovaskular juga, kardiovaskular itu jantung ya. Kemudian penyakit autoimun ya. Ini autoimun, aduh banyak sekali sekarang. Autoimun itu jenisnya lebih dari 100 dan sulit untuk didiagnosa. Jenisnya kadang-kadang kita yang sangat kita kenal adalah lupus ya. Tapi sebetulnya banyak sekali jenis lain seperti vitiligo, seperti Crohn disease dan sebagainya ya. Itu lebih dari 100. Nah, kemudian ini juga untuk rheumatoid arthritis, kanker katarak dan sebagainya itu juga sudah diteliti. Penurunan penglihatan terkait usia ini juga rambut rontok, kerutan muka dan sebagainya ya. Diabetes mellitus atau kencing manis itu merupakan penyakit degeneratif genetik ya. Seperti penyakit Huntington atau Parkinson ya, itu banyak sekali sudah diteliti. Jenis-jenis antioksidan itu banyak. Yang kita sering kenal di masyarakat itu vitamin C, beta karoten, vitamin E, selenium ya. Nah, ini yang sering kita dengar. Padahal yang disebut dengan antioksidan itu banyak sekali, termasuk quercetin dan sebagainya ya. Polifenol itu semuanya adalah antioksidan ya. Jadi kita akan beberapa bahas ya. Nah, sekarang kita lihat sumber antioksidan yang berasal dari tubuh. Nah, Tuhan itu maha adil ya. Jadi walaupun metabolisme di dalam tubuh
itu menghasilkan radikal bebas, Tuhan sudah menyiapkan antioksidan di dalam tubuh kita sendiri, yaitu glutathione dan SOD. Ada 2 antioksidan. Yang paling disebut sebagai rajanya antioksidan adalah glutathione, ya. Dan SOD ini jenderalnya lah, gitu, ya. Kita tahu bahwa radikal bebas terjadi karena proses oksidasi, ya. Contohnya adalah besi yang karatan, apel yang itu buah apel, pear itu kalau kita potong dan kita biarkan di tempat yang terbuka, dia akan menjadi hitam. Itu terjadi oksidasi dan itu merupakan radikal bebas, ya. Yang paling banyak adalah karena metabolisme tubuh. Nah, tadi dalam tubuh kita disediakan glutathione sebagai rajanya antioksidan, ya. Nah, tetap selama radikal bebas itu ada dan glutathione serta SOD-nya itu cukup, tidak akan terjadi penyakit. Tetapi produksi glutathione itu paling tinggi di usia sekitar 20 sampai 40, kemudian dia akan menurun. Nah, pada saat menurun inilah kita harus menambah antioksidan dari luar. Karena kalau tidak, radikal bebas yang berlebihan akan menyebabkan penyakit. Ya. Mengapa glutathione disebut sebagai pelindung utama tubuh? Karena berada di setiap sel tubuh. Bekerja di dalam sel dan melindungi DNA kita jangan sampai rusak. Mendaur ulang dan meningkatkan kerja antioksidan lainnya. Ini fungsi glutathione. Nah, ini dia. Kita baru bicara satu ya, glutathione yang ada di dalam tubuh kita yang sebetulnya antioksidan itu macamnya ratusan. Nah, kita lihat. Kalau glutathione kita rendah, apa sih yang akan terjadi? Yang akan terjadi pada saraf dan otak. Itu bisa terjadi Alzheimer, Parkinson, Huntington. Ini nama penyakit semuanya yang kita tidak terlalu mengenal dengan baik. Migrain, nah sering orang migrain ya. Kemudian multiple sclerosis, autis kita sering dengar. Ada ADHD, ya, bipolar disorder. Bipolar itu kelainan jiwa yang kadang-kadang orangnya habis gembira sekali, tiba-tiba dia bisa nangis, sedih sekali. Itu yang namanya bipolar. Kemudian depresi. Nah, ini depresi ini sering sekali terjadi pada orang-orang tua. Jadi orang makin tua bisa makin cerewet, bisa makin bisu. Ya, kalau mendingan yang cerewet. Kalau cerewet itu masih normal. Kalau udah bisu terjadilah depresi ini, ya. Kemudian untuk sistem imun dan kanker itu akan terjadi HIV/AIDS, gampang sekali terjadi virusnya masuk. Kanker, nah semua kanker ini bisa mengenai semua organ tubuh manusia. Nah, lupus ini adalah autoimun, viral infection, asma, akne, jerawat juga masuk ya di sini. Nah, ini banyak sekali. Kemudian rheumatoid arthritis yang disebut dengan rheumatik, ya. Kemudian untuk kardiovaskular, untuk jantung dan pembuluh darah, itu akan terjadi aterosklerosis, angina, erectile dysfunction. Ini apa namanya kalau orang Jawa bilang ini BMW, barangnya meneng wae. Hipertension, stroke, dan sebagainya. Tiroid dan pankreatic function itu bisa terjadi diabetes, pankreatitis, hipertiroid, hipotiroid, nah ini penyakit tiroid semuanya. Dan yang lain-lainnya itu adalah kita lihat bisa terjadi inflamasi di kulit, ya, terjadi macam-macam sekali, ini banyak sekali penyakit, ya. Terjadi GUT ini karena
asam urat ya, hepatitis ya, sistik fibrosis dan sebagainya ini ya. Dan juga sakit mah, di mana di dalam emah kita terjadi ulcer itu apa ya, seperti korengan begitulah ya. Nah, jadi sekarang kita lihat itu tadi sumber antioksidan yang ada di dalam tubuh kita adalah glutathione dan SOD. Sekarang sumber antioksidan alami yang ada di lingkungan kita sebetulnya banyak ya. Sumber antioksidan alami adalah buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, teh hijau. Makanan ini kaya akan berbagai antioksidan ya. Contohnya buah-buahan. Seperti yang paling sering, yang paling banyak adalah yang berry-berry, yang namanya belakangnya pakai berry-berry. Blueberry, strawberry, raspberry, dan sebagainya, jeruk, apel, kayak vitamin C yang juga adalah antioksidan. Sayuran akan vitamin C, banyak kaya akan vitamin C, vitamin E, beta karoten, dan sebagainya, kacang-kacangan, dan biji-bijian, ya, dan teh hijau. Ya. Sebetulnya semua teh banyak mengandung antioksidan. Dan di dalam teh itu antioksidannya sangat tinggi. Ya. Ini adalah buah-buahan dan sayur-sayuran yang mengandung antioksidan begitu tinggi, tetapi kita harus ingat bahwa zat yang bermanfaat di dalam sayuran buah-buahan ini hanya 3%. Sisanya adalah sampah dan gula. Ya, sehingga harus berpikir, tiap hari kita makan buah-buahan, kalau hanya 3%, kita harus makan berapa banyak buah-buahan? Ya, berapa banyak buah-buahan, perut kita kembung, dan gula makin tinggi ya. Jadi kita cari adalah yang bermanfaatnya saja yang kita cari 3%. Ini yang ada di dalam vitamin dan sebagainya itu ya. Nah, bagaimana cara meningkatkan asupan antioksidan dalam kehidupan sehari-hari? Kita harus makan sehat ya. Makan sehat ini kadang-kadang kita orang Indonesia kebanyakan karbohidrat ya. Karbohidrat itu banyak sekali sehingga gulanya makin tinggi, terjadilah diabetes mellitus ya. Jadi makan sehat tuh makan banyak buah-buahan, sayuran ya, ini oke. Nah, konsumsi makanan yang beragam kaya akan antioksidan. Jadi orang bilang antioksidan kalau kebanyakan jadi radikal bebas juga. Itu betul. Tetapi kita harus ingat bahwa antioksidan itu macamnya banyak, radikal bebas itu macamnya banyak sekali, dan antioksidan juga macamnya banyak sekali yang berfungsi berbeda-beda, sehingga kalau kita makannya bermacam-macam, tidak hanya satu macam, itu tidak akan berbahaya. Hindari makanan olahan. Nah, ini sekarang kalau kita ke mall isinya makanan olahan semuanya ya. Tepung-tepung semua, lemak, gula, garam ya. Kita harus seimbang. Memang hidup harus seimbang, serasi dan seimbang kata Pancasila. Olahraga harus teratur, minimal seminggu 3 kali. Dan untuk mereka yang berusia di atas 50 tahun, tolong jangan olahraga yang menghentak-hentak atau lari ya. Itu akan sangat berbahaya untuk tulang punggung. Dan ingat, jangan gendong cucu yang lebih dari 7 kilo. Kalau lebih dari 7 kilo kita pangku aja, jangan digendong. Berbahaya untuk tulang punggung ya. Kemudian kelola stres. Nah, ini dia. Kelola stres ini yang paling sulit. Karena kehidupan kita sekarang makin sulit. Ya, misalnya kita lakukan meditasi untuk mengelola stres, yoga, atau kita jalan-jalan, rekreasi, dan sebagainya. Ya,
untuk mengelola stres. Hindari merokok. Tadi kita tahu berbagai zat yang ada di dalam rokok yang sangat berbahaya, ya. Nah, kita lihat bahwa Tri, perusahaan baru hampir 2 tahun di Amerika, menghasilkan berbagai produk, ya. Ada 7 produk yang sangat bermanfaat dan semuanya herbal, semuanya mengandung antioksidan tinggi. Terutama adalah Eternal. Eternal ini mengandung antioksidan yang sangat bagus, yaitu ada glutathione, ada resveratrol. Resveratrol itu adalah antioksidan yang paling tinggi dan dia mempunyai fungsi melindungi jantung, melindungi otak kita, tidak terjadi Alzheimer dan Parkinson dan sebagainya. Kemudian dia mencegah terjadinya kanker. Bahkan beberapa orang yang sudah kanker minum Eternal ini membaik jauh, ya. Dan satu hal yang kita resveratrol ini bisa memperpanjang telomer. Telomer itu adalah buntutnya kromosom yang akan menentukan umur manusia. Jadi pada saat lahir telomer ini panjang buntutnya. Makin pendek juga umur kita. Nah, Eternal ini bisa memperpanjang telomer. Jadi memperpanjang umur kita dan sehat, ya. Kemudian kolagen. Kolagen ini menjadi topnya para artis karena sebulan hanya meminum 10 hari karena tidak boleh minum terus-menerus supaya tidak terjadi ketergantungan. Setiap bulan minum 10 hari dan itu akan mempertahankan tampilan dari kulit kita, ya. Kemudian imun ini mempunyai suatu teknologi yang sangat hebat, ya, yaitu dia memisahkan bakteri jahat dengan yang baik dan mencegah terjadinya peradangan. Purify ini adalah detox, mendetok 5 organ, paru-paru, lever, usus besar, ginjal, dan kulit. Revive ini isinya adalah kunyit dan berbagai macam yang sejenis yang berisi kurkumin, ya. Revive ini banyak sekali membantu mengurangi rasa sakit. Bahkan Profesor Sastia Putri itu dengan syaraf kejepit di belakang, dia tanpa operasi bisa survive dengan Revive ini. Ada lagi Vitality. Vitality ini adalah multivitamin dan mineral, 70 multivitamin dan mineral yang diramu sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Ya, sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Dan dia mengandung mikrobiotik, ya, probiotik sebanyak 100 juta. Ya. Ini sangat bagus untuk mereka, untuk kehidupan kita sehari-hari karena probiotik ini melindungi perut kita, usus kita. Perut kita itu adalah second brain, otak yang kedua. Jadi penyakit itu sering datangnya dari perut. Apa yang kita makan itu akan menyebabkan penyakit buat tubuh kita. Nah, terakhir ini adalah Visage, ini adalah serum, produk yang baru. Saya sendiri belum dapat produk ini. Nah, ini serum ini adalah yang satu-satunya yang disebut dengan neurokosmetik, ya, di mana serum untuk muka ini ada hubungannya dengan otak, di mana dia bisa menghasilkan hormon-hormon kebahagiaan, antara lain beberapa hormon serotonin, ada macam-macam, ya, yang bisa menyebabkan menggunakan serum ini selain muka kita jadi kinclong, juga
hati menjadi bahagia. Ya, jadi kesimpulannya, radikal bebas sangat berbahaya sebagai penyebab penyakit. Antioksidan sangat diperlukan untuk kesehatan manusia, mengingat bahwa radikal bebas ada di sekitar kita dan juga di dalam tubuh kita. Ya, produk TRI semuanya mengandung antioksidan tinggi dengan teknologi penyerapan yang tinggi. Antara lain dia semuanya berasal dari herbal. Gunakan produk TRI untuk pencegahan penyakit, sehingga kita diharapkan tetap cantik dan ganteng serta bahagia seperti suami istri ini. Dan kita akan tetap sampai tua menjadi kuat seperti ini. Demikian presentasi saya dan mudah-mudahan berguna buat teman-teman sekalian. Produk TRI itu mempunyai teknologi yang sangat bagus, yaitu penyerapan. Suplemen lain diserap oleh tubuh hanya 10%, tetapi produk TRI ini untuk eternal bisa sampai 95%. Untuk kolagen itu bisa sampai 73%, dan yang lainnya juga penyerapan yang tinggi-tinggi, sehingga kita akan terlindungi dengan antioksidan. Ya, demikian presentasi saya. Dan kebetulan malam hari ini saya juga ditemani oleh Evi dan Pak Didi untuk menceritakan pengalamannya bagaimana berkenalan dengan TRI dan bagaimana kiat-kiat suksesnya di TRI. Ya, silakan saya panggilkan pertama adalah Evi. Sudah siap, Evi? Malam semuanya. Ya. Malam. Oke, saya mulai ya. Perkenalkan saya Evi. Saya seorang education consultant. Kebetulan saya juga sudah join dengan TRI ini dari Juli tahun lalu sebenarnya. Udah 15 bulan dan saya selama ini masih tetap konsumsi ya. Seperti kata Dokter Erni tadi, TRI ini sangat bagus sekali. Kenapa saya sampai sekarang masih konsumsi produk ini? Karena saya berasa hasilnya di saya itu sangat maksimal dan membantu sekali. Contohnya, saya kalau ceritain yang lama-lama mungkin akan lama ya. Jadi saya yang baru-baru aja. Saya minum TRI ini, oke, contohnya bulan lalu di September ya, saya berangkat ke Thailand, ke Bangkok selama kurang lebih 9 hari. Saya antarin anak saya untuk ikut lomba World Scholar Cup selama 9 hari. Itu pas baru sampai itu di Thailand, anak saya tuh demam. Anak laki-laki saya ya, umur 15 tahun, dia demam. Sedangkan dalam waktu 2 hari dia sudah mesti kompetisi. Kebetulan saya bawa semua produk TRI ini saya bawa. Saya kasih dia karena dia udah mau mulai radang, saya kasih dia ini kelihatan nggak ya? Ini saya kasih dia imun. Saya kasih produk imun ini, saya kasih dia 2 malam tidur, paginya saya kasih lagi, dan saya juga kasih Vitalite. Vitalite itu saya sangat happy sekali dengan produk ini karena seperti kata Dokter Erni, kan penyerapannya tinggi, absorpsinya itu tinggi sekali produk TRI ini. Dan tenggat waktu dia saatnya lomba ya 2 hari kemudian dia sudah oke. Saya juga takut banget sih, istilahnya kan takutnya nggak maksimal. Tapi begitu di akhir dari hasil lombanya itu dia ternyata bisa berprestasi juga, menangin banyak gold juga. Nah, jadi itu satu testimoni saya untuk dari anak saya ya. Dia nggak setiap hari minum, saya nggak kasih setiap hari, cuman pas memang saya bawa kalau memang ada nggak enak badan, udah berasa nggak enak, saya akan kasih. Yang selalu saya kasih dia itu imun dan Vitalite kalau memang dia butuh. Gitu. Kalau dari saya sendiri, saya setiap hari itu saya minum Eternal ya, yang antioksidannya tinggi ya. Ini saya juga udah siapin Eternal. Ini saya setiap hari dan setiap bulan tuh saya nggak putus. Ya, saya selalu minum ini. Dan kalau untuk kolagen, seperti kata dokter ini tadi, ini cukup dikonsumsi selama 10 hari dalam 1 bulan. Kelihatan nggak ya? Ini agak. Ininya ya. Dan saya merasa kalau untuk saya sendiri, dengan Eternal itu, saya nih udah hampir ya, kalau boleh dibilang udah mau 50 tahun ya, rambut saya banyak yang rontok, banyak rontok.
Tapi dengan minum Eternal ini nggak kelihatan sih ya. Banyak anak rambut tumbuh. Ini saya bisa testimoni dan teman-teman dekat saya juga melihat banyak sekali anak rambut. Orang salon juga bilang ya, ini banyak anak rambut tumbuh gitu. Nah, kalau untuk apa namanya dengan kolagen, kalau kolagen sendiri saya itu testimoninya mungkin dulu muka saya itu kering sekali. Saya bukan orang tipe yang merawat muka, saya sangat cuek ya. Seperti inilah apa adanya gitu. Cuman memang kering sekali muka saya. Dengan saya pakai Eternal selama berarti sudah berapa bulan ini ya dari saya dapat produk di waktu itu masih lama, 6 mingguan baru saya terima. Saya join di Juli 2023, saya terima produk tuh di akhir Agustus. Jadi baru saya minum setiap bulan ya, apa kolagen saya nggak putus. Itu sekarang muka saya mulai lebih lebih lembab, lebih kenyal. Kalau boleh dibilang, kalau bisa ngelihat mungkin kalau saya ketemu Payen atau Eli di kantor ya bisa kelihatan juga gitu. Sedangkan produk lain mungkin yang ini untuk detox sendiri si Purify. Saya setiap malam minum. Kalau saya berasa bloated, saya minum 2. Ini sangat membantu ya, cepat sekali. Karena kan kalau kita mungkin telat makan atau nggak enak perutnya itu, saya minum ini 2. Ini sangat membantu untuk bloated, untuk nggak enak dan ini juga bantu untuk melancarkan BAB. Gitu. Kalau yang nggak tahu ya itu untuk di saya sendiri saya merasakan itu. Dan mungkin kalau produk lainnya Revive. Revive ini untuk joint. Terus terang saya kayaknya no problem ya so far sama untuk joint-joint saya. Cuman kalau memang saya rasa pegel-pegel, saya pergi hiking saya selalu bawa. Nah, mungkin lebih ke mama saya. Mama saya waktu ikut saya ke Thailand itu, namanya kita jalan ya selama 9 hari capek, dia berasa nggak enak, kakinya sakit, saya bawain ini terus. Dia minum, setiap malam saya kasih 2, dan dia berasa enak. Gitu loh. Jadi untuk saya, keluarga saya juga happy ya dengan produk ini. Suami saya happy sekali dengan namanya Immune. Dia tadinya nggak percaya, terus terang dia nggak percaya kamu beli produk apa lagi nih, dapat produk apa lagi dengan jumlah yang segitu banyak ya, dan memang waktu itu nggak murah ya karena kita masih beli dari Amrik, ongkos kirimnya juga lumayan dulu. Tapi setelah dia coba, dia minum, sekarang dia happy ya. Dan selalu nanya imunnya mana. Gitu. Jadi saya nggak pernah stop sih, produk ini saya nggak pernah stop, nem-nemnya selalu saya ada. Gitu. Itu testi dari saya. Mungkin saya juga biar nggak makan waktu banyak ya, saya mungkin bisa memanggil selanjutnya dengan Pak Didi, maybe. Pak Didi, saya persilakan. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Didi Haryadi Dwi Nugroho, tapi biasa dipanggil Didi. Sebenarnya nickname-nya P. Didi, cuman karena lagi kontroversi, jadi mungkin Didi aja sekarang ya. Semua bisa dengar ya? Bisa Pak. Oke. Kalau saya sih baru gabung di Tri ini belum nyampe sebulan kayaknya. Terus sampai saat ini masih untuk bergabung itu karena diajak sama temennya istri, terus kemudian tertarik ngelihat profil produknya, terus niat untuk mencoba. Jadi sekarang ini masih tahap untuk kita mencoba memakai produknya sendiri untuk membuktikan seberapa efektif produk dari Tri ini. Dan untuk saya sendiri karena tertariknya itu karena hobinya itu adalah suka ikut trail run, walaupun saya jalan sesuai Bu Dokter Erni bahwa sebaiknya umur 50 itu jangan yang high impact ya Bu ya, Ya, betul. olahraganya. Jadi memang saya karena jadi memilihnya adalah olahraganya jalan. Dengan teman-teman kita biasa ikut trail run, terus sebelum pakai Revive, saya yang coba untuk pribadinya itu yang Revive ya, karena untuk join. Jadi kenapa Revive itu? Karena biasanya kalau saya trekking biasanya, terus untuk yang tanjakan-tanjakannya itu cukup curam, elevasinya cukup tinggi itu, biasanya kita di atas 400-500 meter, itu selesai trekking itu biasanya kan sendi atau lutut sakit. Terus kemudian kalau kita jalan di trek yang lebih tinggi lagi, biasanya bisa sampai 600-700 elevasinya, 700 meter, itu sampai 3 hari masih nyeri. Nah kemarin saya coba karena kebetulan karena kan baru ya bergabungnya, terus baru nyoba pakai produknya itu,
sejak saya jadi member itu mungkin kurang lebih hampir 3 mingguan, itu rutin saya minum, sengaja saya mau coba karena mau ada event kemarin udah daftar kan. Jadi saya minum pagi dan 2 kali sehari lah pokoknya minum Revive itu. Terus hari Minggu kemarin kita ikut trail run di Semarang itu untuk jarak trekkingnya itu 14 km PP, elevasinya hampir 800 meter, yang biasanya kalau lagi pas selesai eventnya memang di hari eventnya itu memang masih terasa nyeri ya. Kalau lama diem itu masih kaku gitu. Tapi yang biasanya saya setelah besoknya paginya itu sampai 3 hari itu nyerinya masih terasa. Kemarin itu saya begitu besok paginya di hari Senin pagi udah nggak terasa, udah normal lagi semuanya. Jadi kalau dari pengalaman saya yang emang sengaja untuk nyoba produk Revive ini dengan memang sengaja untuk apa ya, karena memang sering ikut event seperti itu, hasilnya sih kalau menurut saya cukup sangat baik ya. Karena biasanya saya itu 3 hari masih terasa sakit, bahkan sampai biasanya kalau sholat nggak bisa, harus duduk sholatnya. Jadi kemarin itu bangun pagi semua udah normal semuanya. Jadi nggak nyeri-nyeri di lutut itu benar-benar hampir nggak terasa gitu. Sholatnya juga normal, semuanya normal, dan apa namanya jadi motivasi untuk kita awal Desember ini udah daftar juga ikut event. Ikut event itu adalah Siksorogo Lawu Ultra di Gunung Lawu. Kita ikut di 15 km dengan elevasinya 1.200 meter. Nah, saya mau coba di besok ini udah mulai minum kolagen, Bu, untuk Oh, semuanya. gitu. Jadi mau digabungkan antara kolagen dengan Revive kan sebetulnya itu yang untuk joints, Bu, ya, lebih bagusnya seperti Di itu. sendi juga ada kolagen. Ya, untuk sendi dan untuk sendinya kan juga membantu seperti itu. Jadi sama mau mulai minum Eternal juga. Bagus, Pak. Jadi yang saya harapkan ingin mencoba adalah mudah-mudahan pada saat event besok yang lebih ekstrim dari kemarin, berarti kan hampir 1.200, kemarin kan 800 meter ya elevasi gainnya. Besok itu 1.200. Tanjakannya pasti lebih pedes lagi, lebih ekstrim lagi dan turunannya. Nah, mudah-mudahan harapan saya sih di hari event pun harusnya pinginnya nggak berasa. Setelah event itu mudah-mudahan nggak ada nyeri sama sekali gitu. Nah, nanti Luar biasa. harapan saya seperti itu, ingin coba apakah memang mampu untuk seperti itu. Kalau memang itu mampu kan berarti lebih yakin lagi dengan produknya Tri ini gitu loh. Walaupun untuk saat ini sangat puas dengan Revive ini untuk dengan yang saya jalanin sekarang gitu. Iya. Jadi kurang lebih itu. Terus kemudian juga saya tertarik di Tri-nya ini juga karena untuk orang tua saya itu saya berikan Eternal sama kolagen, Bu. Oh, bagus sekali Jadi itu. Eternal sama kolagen kenapa saya kasih? Karena orang tua saya kan ibu itu udah umur 80 tahun ya. Udah mulai rontok kan rambutnya dia. Jadi waktu itu diajak juga dipresentasiin, salah satu efeknya adalah memperkuat rambut tadi seperti Mbak Evi juga bilang ya. Rambutnya ada mulai bibit rambut tumbuh segala macam. Yang mudah-mudahan ini kan belum sebulan ya. Nah, mudah-mudahan nanti saya ingin lihat, karena saya inginnya kalau bisa ibu saya jangan sampai pakai wig begitu. Jangan sampai pikun, Pak. Pikun alhamdulillah dia masih aktif ya. Ya. Jadi apa namanya ya, kita harapkan seperti itu. Jadi kan pakai Tri, tapi saya belum cek dengan ibu saya nih hasilnya udah mau sebulan, nanti baru kita pikirin seperti itu. Kita lihat setelah penggunaan yang kalau dia itu minumnya adalah Eternal dan kolagen seperti itu. Nah, kalau dari saya sendiri pengalaman tadi testimoninya menggunakan Revive sangat puas. Jadi yang pasti akan minum terus gitu aja. Ya. Demikian mungkin kalau Luar dari biasa saya kurang sekali, lebih Pak. itu. Ya, dari saya sendiri mungkin seperti itu, dan nanti akan saya update lagi karena ikut lombanya itu tanggal 1 Desember di Lawu. Mudah-mudahan bisa efektif nih. Nanti kita update bagaimana efeknya.
gitu. Ya, luar Demikian dari biasa saya. sekali, Pak. Waduh, usia Bapak segitu tapi sudah masih bisa untuk tracking begitu, hebat sekali. Ya, Iya, makasih Bu. Ya, terima berusaha kasih. sehat Bu, karena pinginnya di usia lanjut mandiri. Iya, kalau saya Ya, sendiri, saya hampir semua produk saya minum karena saya banyak juga sakit kaki begitu, dan Revive kalau saya nggak minum itu, waduh sakit sekali kaki saya. Nah, ya. untuk Eternal dan kolagen saya juga minum, dan usia saya sekarang menjelang 75 tahun. Jadi Oh, lumayanlah memperbaiki. sehat. Oh iya, Ya, betul. Dan yang penting saya paling takut sama Alzheimer sama pikun, itu saya paling takut udah. Ya. ya Jadi benar. mudah-mudahan kita akan bisa sampai tua dengan keadaan sehat dan Amin. bahagia serta kuat Ya, begitu. itu harapan kita Mudah-mudahan semua Bu. ya, betul. Mudah-mudahan apa yang saya presentasikan hari ini bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa nanti kita 2 minggu lagi akan ketemu lagi dengan Wellness Wednesday yang lain. Ya, oke. Jangan lupa dicatat tanggalnya 2 minggu lagi. Ya, terima kasih banyak. Selamat malam. Sampai jumpa lagi. Ya semuanya, selamat malam. All of us are looking for a life of meaning and significance. A life that makes a difference in the world. A life that truly matters. We believe this is found through the right people, platform, and purpose. We call this movement 3. It starts with giving people greater health through the power of our proactive wellness products. 3's innovative formulas deliver demonstrable results by maximizing bioavailability and cellular absorption, ensuring people everywhere can enjoy the nutrition they need to operate at their best. Building on our foundation of people-focused products, we provide a platform for unparalleled entrepreneurship and personal growth. 3 is there beside you every step of your journey towards building a business and a better life. Finally, we know that a sense of real purpose, the kind that moves hearts, minds, and mountains, comes through serving and elevating others. This philosophy is reflected in our caring community, which bring hope and life-saving help to people around the world. It's time to redefine what's possible and activate your full potential. It's time to live a life of purpose. It's time for 3.